Hai anak-anak, kembali lagi pada video pembelajaran bimbingan UKK tahun 2023, mata pelajaran Spreadsheet. Ya anak-anak, saat ini adalah video part 2. Pasarankan untuk anak-anak pelajari dengan optimal pada part 1. Setelah itu baru anak-anak lanjut untuk mempelajari pada video pembelajaran part 2 ini. Jadi anak-anak, perbedaan video part 1 dan video part 2, di sini video part 1 untuk soal pertama dan lebih banyak fungsi yang dijelaskan di video part 1. Sedangkan video part 2 ini fungsi yang digunakan tidak terlalu banyak, bersifat mengulang dari video part 1, hanya untuk lebih mengasah kemampuan anak-anak. Jadi letak perbedaannya pada soalnya. Jadi seperti itu ya anak-anak. Untuk sebelum lanjut, silakan anak-anak membuat tabel data. Di sini ada satu tabel utama dan dua tabel bantu. Yang namanya tabel bantu yang pertama adalah tabel VLOOKUP. Tabel bantu yang kedua adalah tabel HLOOKUP. Oke anak-anak, silakan dibuat tabelnya. Apabila anak-anak sudah membuat tabel datanya, kita lihat ke soalnya. Untuk ketentuan soal yang pertama, kolom pekerjaan diisi dengan menggunakan fungsi if dengan ketentuan jika kode status A, maka pekerjaannya karyawan. Jika kode status B, maka pekerjaannya mahasiswa. Jika kode status C, maka pekerjaannya adalah pelajar. Oke anak-anak, karena di sini 3 ketentuan yang akan kita masukkan dengan menggunakan fungsi if, maka kita memanfaatkan fungsi if bertingkat. Seperti apa fungsi if bertingkat? Di sini fungsi if sama seperti biasanya digunakan untuk perbandingan logis antara nilai apa yang diharapkan dengan menguji kondisi dan mengembalikan hasilnya hanya true. Di sini hanya true yang diambil. Karena kebetulan tadi ada 3 ketentuan, maka pada bentuk fungsi if bertingkat ini kita hanya memasukkan pernyataan follow if true. Pernyataan lakukan sesuatu benar. Ya. Setelah itu dimasukkan lagi if. Apabila ada 3 pernyataan, maka dimasukkan if dengan pernyataan benar 3 bentuk. Seperti itu ya anak-anak untuk fungsi if bertingkat. Sekarang Pak peragakan di sini berdasarkan soal, jika kode status A maka pekerjaan karyawan. Jika kode status B maka pekerjaan mahasiswa. Jika kode status C maka pekerjaannya adalah pelajar. Kita langsung saja kita awali dengan sama dengan if jika kode status berisi datanya sama dengan A. Jangan lupa karena A itu adalah huruf, maka kita memberikan tanda petik 2. Setelah itu tutup petik 2. Jika kode status berisi sama dengan A, maka yang terbaca adalah karyawan. Berdasarkan soalnya anak-anak. Oke, berarti logika TX sudah tentukan, follow if true sudah tentukan juga. Sekarang kita ke if yang berikutnya lagi. Karena kita mau menggunakan fungsi if bertingkat. Oke, ketika kita titik koma, maka Excel memberikan perintah untuk follow if false-nya. Akan tetapi kita mau menggunakan fungsi if bertingkat, maka kita lanjut langsung masukkan if lagi. If jika kode status berisi sama dengan B, maka pernyataan yang benar tadi B berdasarkan soal adalah mahasiswa. Setelah itu tutup petik 2 dan titik koma. Selanjutnya lagi ketentuan yang terakhir yaitu C, kita masukkan if lagi. Jika kode status ini berisi sama dengan C, maka pernyataan yang benar adalah
mahasiswa. Ya, setelah itu ditutup kurung dan enter. Ya, kita lihat anak-anak, kode status A pernyataannya adalah karyawan. Kita lihat di soal, A karyawan, B mahasiswa. Sekarang masih karyawan di nomor urut kedua. Sekarang kode status B, maka yang terbaca adalah mahasiswa. Kita lihat apakah benar. Kode status B, maka pekerjaannya mahasiswa. Ya, berarti fungsi yang kita masukkan sudah benar ya anak-anak. Selanjutnya anak-anak, kita lihat kolom berikut yaitu nama kelas. Kita akan memasukkan data nama kelas. Kita lihat soalnya. Kolom nama kelas diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP dan fungsi label dengan nomor anggota sebagai kuncinya. Oke anak-anak, untuk nama kelas ini kita menggunakan fungsi VLOOKUP dan nomor anggota sebagai labelnya. Kenapa nomor anggota sebagai labelnya? Karena di nomor anggota di sini ada kesamaan data antara tabel VLOOKUP dengan nomor anggota. Kesamaan pada kode kelas. Di sini kode kelas tabel VLOOKUP-nya 101, sedangkan di nomor anggotanya juga ada 101. Juga ada kode kelasnya. Maka data nomor anggota ini sebagai label atau sebagai kuncinya atau sebagai lookup value-nya. Kita lihat di sini data 101 letaknya berada pada posisi tengah. Ya anak-anak, posisi tengah. Maka fungsi yang kita masukkan yaitu fungsi mid. Fungsi yang untuk mengambil data tengah dari karakter suatu data. Untuk penggunaan fungsi mid sudah Pak jelaskan pada video pembelajaran pada part 1. Silakan ditonton. Apabila sudah memahami dengan baik, maka untuk video part 2 ini tidak terlalu rumit untuk melakukan prakteknya. Oke, kita langsung saja. Untuk nama kelas kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Di sini, anak-anak, kita masukkan sama dengan setelah itu VLOOKUP. Jangan lupa, karena lookup value ini kita ingin mengambil data 101 berada di tengah. Maka kita masukkan fungsi mid. Setelah itu teksnya, kita tentukan teks nomor anggota sebagai label berdasarkan ketentuan soal. Setelah itu star 6. Star 6 di sini berarti nomor yang akan kita awali. Kita hitung dari sebelah kiri. Karena kita ingin mengambil 101, maka kita hitung dari sebelah kiri. P itu karakter number yang pertama. Stripe itu karakter nama yang kedua. Sekarang kita ingin mengambil data 101. Angka 1 berada pada karakter nomor atau karakter number yang pertama. Maka angka 1 itu kita jadikan sebagai star number. Maka star numbernya ketiga. Selanjutnya berapa karakter? Dari 101 ada 3 karakter. Selanjutnya tutup kurung. Setelah itu tabel array. Ya anak-anak masih ingat pada video part 1 bahwa tabel array ini kita sudah memberikan name box. Bagaimana cara membuat name box sudah ada pada video part 1. Silakan anak-anak pelajari pada video part 1. Di sini kita sudah membuat name box dengan namanya adalah tabel VLOOKUP. Tabel VLOOKUP. Selanjutnya kalau indeks 6-nya, karena VLOOKUP ini membaca data secara vertikal atau tegak lurus, maka kita lihat di sini kita ingin mengisi data nama kelas pada tabel bantu atau tabel VLOOKUP ini. Nama kelas berada pada posisi kolom ke-1, 2. Kolom ke-2. Maka kalau indeks 6-nya kita masukkan angka 2. Setelah itu range lookup-nya kita pilih false. Setelah itu tutup kurung dan enter. Ya anak-anak, mengapa muncul fungsinya error? Di sini ditampilkan error karena ketidaksesuaian data antara tabel bantu dan nomor anggota. Di mana letak ketidaksesuaian data tersebut? Di sini nomor anggota 101 itu sudah bergabung dengan huruf. Maka kalau angka sudah bergabung dengan huruf, dibaca adalah teks. Sedangkan di
kode kelas pada tabel VLOOKUP atau tabel bantu ini yang dibaca adalah angka. Maka di sini akan terjadi error apabila kita tidak merubah kode kelas pada tabel VLOOKUP atau tabel bantu, merubah angka menjadi jenisnya teks. Bagaimana cara merubah dari angka menjadi jenisnya teks? Kita menggunakan tanda string. Setelah itu baru masukkan kode kelasnya. Seperti ini ya anak-anak. Coba kita coba Pak enter, maka rumusnya yang tadi error akan kembali normal. Seperti itu ya anak-anak. Memberikan string semuanya supaya sebentar tidak terjadi error ketika kita menarik fungsinya. Oke anak-anak, untuk 101 kodenya benang tunggal. Sekarang yang kedua, nomor urut yang kedua 103 yaitu jeratan penutup. Kita tarik datanya, minta maaf, jeratan penutup ya benar, maka fungsi ini sudah benar. Oke anak-anak, selanjutnya anak-anak, kita lihat untuk kolom waktu belajar. Kita lihat ketentuan soal yang ketiga. Untuk kolom waktu belajar, kolom waktu belajar diisi dengan menggunakan fungsi if dan fungsi label berdasarkan nomor anggota. Jika nomor anggotanya P, maka waktu belajarnya pagi. Jika nomor anggotanya S, maka waktu belajarnya siang. Jika nomor anggotanya M, maka waktu belajarnya malam. Di sini untuk nomor anggotanya P, S, dan M. Kita lihat sebagai labelnya nomor anggota. Nah, anak-anak, kita lihat untuk P, S, dan M tadi seperti pada ketentuan soal, letaknya sekarang berada pada posisi kiri. Maka kita ingin memisahkan dari beberapa karakter ini. Misalnya karakter datanya ada P-101-SK. Kita ingin hanya mengambil P, karena P letaknya di sebelah kiri atau di sisi kiri, maka kita memanfaatkan fungsi left untuk hanya menampilkan P. Seperti itu ya anak-anak. Oke, langsung saja. Di sini kita mengkombinasikan fungsi if bertingkat dan fungsi left. Seperti itu ya anak-anak. Untuk penggunaan fungsi left, silahkan anak-anak membuka video part 1, di situ sudah Pak jelaskan. Kita langsung saja kita gunakan if bertingkat. Kita masukkan if yang pertama dengan ketentuan jika kolom nomor anggota ini berisi, minta maaf, kita masukkan left dulu. Kita masukkan left dulu karena kita ingin membaca data P, S, dan M. Jika digit dibaca dari kiri dan digit pertama atau karakternya berisi sama dengan 1, ya anak-anak. Perlu anak-anak ketahui di sini Pak ada memasukkan tanda petik 2 pada awal dan penutup. Hal ini Pak lakukan karena angka minta maaf di sini P ya, bukan 1 P. Karena P ini adalah jenisnya huruf, maka perlu diberikan petik 2, pembuka dan penutup. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, pernyataan yang benar kita masukkan jika data digit pertama sebelah kiri adalah P, maka pernyataan yang benar adalah apa tadi anak-anak? Untuk P-nya pagi. Setelah itu kita lanjut if berikut, if bertingkat yang berikut, yaitu kita masukkan left lagi, kita pilih teksnya. Setelah itu kita pilih teksnya karakter yang pertama. Jika datanya berisi adalah S, maka yang terbaca atau pernyataan yang benar adalah siang. Anak-anak, selanjutnya kita masukkan if lagi berikut. Jika kita masukkan left, jika nomor anggota karakter yang pertama dari sebelah kiri
sama dengan M, maka yang terbaca atau pernyataan yang benar adalah malam. Ya, kalau sudah 3 ketentuan berdasarkan soal ini, PSM, maka selanjutnya tinggal ditutup kurung saja anak-anak. Tinggal ditutup kurung saja dan enter. Kita lihat di sini nomor anggota sisi sebelah kiri. Kita lihat P berarti pagi. Di sebelahnya urutan keduanya ada S berarti siang. Kita tarik kita tarik fungsinya siang. Oke, urutan ketiga M maka malam, dan kita lihat ya, maka fungsinya sudah sesuai. Ya anak-anak, selanjutnya kita lihat hari belajar. Ketentuan berikut, kolom hari belajar diisi dengan menggunakan fungsi if dan fungsi label berdasarkan nomor anggota. Jika nomor anggotanya SK, maka hari belajarnya Senin Kamis. Jika nomor anggotanya SJ, maka hari belajarnya Selasa Jumat. Jika nomor anggotanya RS, maka hari belajarnya Rabu Sabtu. Oke anak-anak, untuk pengisian kolom hari belajar ini tidak terlalu berbeda jauh dengan kolom pekerjaan dan waktu belajar. Ya anak-anak, misalnya Pak ambil contoh untuk ini waktu belajar. Di sini kan kita mengambil data dari sisi sebelah kiri. Karena SK, kalian lihat ini anak-anak, SK ini posisinya sebelah kanan, maka kita ganti dengan right, mengambil karakter data dari sebelah kanan. Oke, untuk penggunaan fungsinya fungsi if bertingkat ya anak-anak. Kita langsung saja untuk hari belajarnya. Kita awali dengan sama dengan, setelah itu if. Jangan lupa, karena kita emang ingin mengambil digit SK, karena SK berada di sebelah kanan, maka kita menggunakan fungsi right. Selanjutnya, jika data sebelah kanan berisi, kita lihat dulu anak-anak, di sini kita ambil teksnya, yaitu ini nomor anggota. Setelah itu name cards-nya, di sini name cards-nya SK ada 2 karakter karena dibaca dari kanan, KS strap 101-P, karena KS ini data paling ujung urutan pertama dan kedua, dan jumlah karakternya berarti 2 karakter. Setelah itu, jika 2 karakter yang muncul adalah sama dengan SK, maka pernyataan yang benar adalah SK tadi apa anak-anak? Senin Kamis. Oke, selanjutnya supaya anak-anak lebih cepat dalam mengerjakan fungsi ini, tinggal di copy saja anak-anak fungsinya. Tinggal di copy saja. Copy fungsinya dan paste setelah tanda petik koma anak-anak. Pak ulangi lagi, copy hanya if-nya saja untuk mempersingkat waktu. Copy hanya if-nya saja. Setelah itu paste. Setelah itu paste di belakang titik koma. Tinggal dirubah saja anak-anak. SK Senin Kamis, SJ kita rubah data berdasarkan ketentuan soal ini. Ya anak-anak, SJ Selasa Jumat. Kita rubah data hanya SK menjadi SJ. Setelah itu data pernyataan benarnya Selasa Jumat. Ya anak-anak. Oke, setelah itu titik koma lagi untuk pemisah. Kita lanjut untuk if berikut. Tinggal dipaste lagi, karena kita hanya merubah beberapa data. Untuk right-nya, fungsi right-nya sama. Selanjutnya RS. RS dengan pernyataan benar adalah Rabu Sabtu berdasarkan ketentuan soal. Oke anak-anak, kalau sudah seperti ini tinggal ditutup kurung saja. Enter. Ya. SK, kita lihat datanya SK berarti Senin
Kamis. Berdasarkan soal, di sini ada SJ maka Selasa Jumat. Kita lihat urutan kedua, SJ Selasa Jumat, ya benar. RS Rabu Sabtu urutan ketiga, dan seterusnya. Berarti fungsi yang kita buat sudah benar ya anak-anak. Selanjutnya anak-anak, untuk tabel biaya. Di sini kita lihat ketentuan soal yang kelima. Kolom biaya diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP dan fungsi label dengan nomor anggota sebagai kunci. Ya anak-anak, sebenarnya untuk kolom biaya ini tidak terlalu berbeda jauh dengan nama kelas ini anak. Karena apa? Fungsi yang digunakan sama. Terus lookup value juga sama datanya. Untuk mempercepat waktu atau mempersingkat waktu anak-anak. Karena ini nama kelas sama, karena kita ingin mengambil biaya dengan menggunakan tabel VLOOKUP, maka tinggal kita copy fungsi dari kolom nama kelas. Ya anak-anak, kolom nama kelas. Di sini fungsinya sama, VLOOKUP, kita mengambil data tengah supaya sesuai dengan tabel VLOOKUP, yaitu kode kelas. Nomor anggotanya karena 101 dengan 101 kode kelas pada tabel VLOOKUP-nya sama, maka kita gunakan MIT. Setelah itu untuk tabel array-nya masih tabel VLOOKUP, akan tetapi call index 6 bukan lagi 2, karena urutan call index 6 ini urutan kedua untuk nama kelas. Sekarang kolom biaya yang kita mau isi, maka kita rubah kolom kedua yaitu nama kelas, dirubah angka 2 menjadi angka 3 karena kolom biaya urutan ketiga. Setelah itu enter, maka tampillah datanya anak-anak. Seperti itu ya anak-anak. Ya, untuk diskon. Ya anak-anak, diskon. Di sini diskon, kita lihat kolom diskon diisi dengan menggunakan tabel hal lookup dan fungsi label dengan nomor anggota sebagai kunci. Kemudian kalikan dengan biaya. Oke anak-anak, untuk diskon ini kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Perlu anak-anak ketahui, fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP itu memiliki kemiripan bentuk fungsinya. Kita lihat. Untuk fungsi HLOOKUP di sini digunakan untuk membaca tabel yang letaknya horizontal atau mendatar. Bentuk HLOOKUP-nya hampir sama, anak-anak. Akan tetapi bedanya kalau di VLOOKUP di sini yang tertulis adalah call. Sedangkan untuk HLOOKUP yang tertulis adalah row. Berarti ini perbedaannya di situ anak-anak. Untuk data setelah tabel array, kalau VLOOKUP-nya call index 6, kalau HLOOKUP-nya row index 6, karena HLOOKUP itu membaca secara mendatar atau secara baris ya anak-anak. Seperti itu. Kalau VLOOKUP membaca kolomnya. Oke, kita langsung saja karena untuk prosesnya sama kayak VLOOKUP untuk HLOOKUP ini. Kita masukkan di sini karena kita mau menggunakan, jangan lupa karena ini kebetulan sebagai data yang sesuai dengan tabel utama, yaitu nomor anggota dan kode kelas pada tabel HLOOKUP atau tabel bantu ini. Kita lihat di sini masih juga menggunakan nomor anggota yaitu 101, 102, 103, 104. Maka kita mengambil data di tengah dari nomor anggota menggunakan fungsi MIT. Ya, untuk diskon ini kita masukkan sebagai fungsi dasarnya yaitu HLOOKUP. Setelah itu kita masukkan MIT. Sama kayak tadi, teksnya kita pilih. Setelah itu star name-nya ketiga. Setelah itu name cars-nya atau jumlah karakternya 3. Setelah itu tutup kurung. Untuk tabel array-nya kita pilih name box-nya. Kebetulan Pak sudah buat name box-nya. Bagi anak-anak yang belum mengetahui bagaimana cara membuat name box, silahkan pelajari pada video part 1.
Oke, tabel arraynya Pak sudah buat tadi name boxnya. Jadi nama name boxnya tabel lookup. Ya, ini anak-anak. Selanjutnya row index namanya, atau kita lihat row index namanya atau berada pada baris keberapa. Di sini kita lihat kita ingin mengambil diskon. Diskon berada pada baris kedua. Bukan VLOOKUP ya. Kalau VLOOKUP dibaca secara tegak lurus. Kalau ini lookup dibaca secara horizontal. Maka baris yang dibaca. Kolom pertama kode kelas, kolom kedua diskon. Karena di sini kita ingin memasukkan diskon, maka kita pilih baris kedua. Row index namanya kedua. Setelah itu kita pilih false dan tutup kurung. Setelah itu kita enter. Ya anak-anak, di sini fungsinya error mirip kayak kejadian pada tabel VLOOKUP atau tabel nama kelas tadi. Di sini sempat terjadi error. Hal itu terjadi karena di sini masih membaca sebagai angka seperti yang sudah Pak jelaskan sebelumnya. Maka kita masukkan string agar terbaca sebagai teks, karena nomor anggota di sini dibaca teks, bukan angka, karena sudah bergabung bersama huruf, maka dibaca adalah teks. Maka untuk kode kelas pada tabel lookup kita berikan tanda string agar berubah menjadi teks. Iya, seperti ini ya anak-anak. Mengapa di sini 0? Oke anak-anak, di sini 0 karena kita belum mengkalikan berdasarkan ketentuan soal. Di sini label dengan nomor anggota sebagai kunci, kemudian dikalikan dengan biaya. Kita kurang mengalikan biaya. Di sini kita kalikan biaya dikalikan dengan biaya. Oke, maka jadilah diskonnya. Seperti itu ya anak-anak. Yang berikut biaya bersih. Untuk biaya bersih di sini ketentuannya biaya dikurangi diskon. Ya, biaya dikurangi diskon. Sangat mudah ya anak-anak. Ini fungsi matematika. Matematika itu fungsi matematika terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ya anak-anak, di sini karena pengurangan kita menggunakan tanda strap. Berdasarkan ketentuan di sini, untuk biaya bersih, biaya dikurangi diskon. Biaya, klik pada biaya dikurangi diskon. Setelah itu enter. Maka jadilah seperti ini anak-anak, tinggal ditarik datanya. Oke anak-anak, selanjutnya untuk total, di sini totalnya kita menggunakan fungsi apa anak-anak? Karena ini fungsinya umum sekali, yaitu fungsi sum. Tinggal kita tarik blok datanya dari atas sampai data terakhir dan enter. Selanjutnya untuk rata-rata, pasti ini juga tidak asing untuk anak-anak. Fungsi untuk menghitung rata-rata yaitu fungsi average. Oke, tinggal di blok datanya dan enter. Selanjutnya fungsi maksimum. Ini juga umum sekali ya anak-anak. Kita menggunakan fungsi untuk menghitung nilai maksimal. Maka yang kita masukkan adalah fungsi max. Kita blok datanya dari atas ke bawah, setelah itu enter. Yang berikut untuk mencari nilai terendah atau minimum kita menggunakan fungsi min. Setelah itu kita blok datanya, setelah itu enter. Ya anak-anak, sudah seperti ini, tinggal ditarik datanya ke samping tanpa harus anak-anak mengetik ulang lagi fungsinya sum, average, atau max, atau minimum. Tinggal di blok datanya dan ditarik ke samping supaya menyesuaikan. Oke anak-anak, parasa semua kolom sudah terisi. Jadi ini kita lebih mengasah kemampuan untuk menggunakan if bertingkat dan lookup. Terus VLOOKUP juga. Untuk dasar-dasarnya lebih ke video part 1 ya anak-anak. Jadi semoga video pembelajaran part 2 ini dengan soal yang kedua ini dapat membuat anak-anak paham
dan dapat siap untuk menghadapi UKK di tahun 2023 ini. Ya anak-anak, sampai berjumpa, semangat belajarnya anak-anak.